keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita kembali pada kajian rutin Komika SIGM As-Sakinah dan insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Haikal dengan tema wasiat Nabi kepada orang tua. Baiklah, kepada Ustaz Haikal kami persilahkan. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian wafat dan sebelum takwa, dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Wa qala tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yang hal itu akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin kaum muslimin, para orang tua, wali santri, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sebagai tanda betapa butuhnya kita kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang diciptakan olehnya, dicukupi nikmat kita olehnya, dan kepadanya lah kita nanti akan kembali. Oleh karena itu, merupakan salah satu di antara kewajiban bagi seorang hamba adalah senantiasa untuk mengingat bahwa apapun yang dia miliki, bahkan kehebatan apapun yang dia lakukan, semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada umat ini, ya semata-mata bukan hanya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dai belaka, tetapi juga memiliki andil yang sangat luar biasa sebagai tauladan bagi kaum muslimin, bagi umat ini, tentang bagaimana figur seorang guru dan sebagai seorang pendidik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman,
ketika Allah utus kepada mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayati. Setelah ini, ya, ketika Allah sudah memberikan kabar bahwa Allah mengutus seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, Allah kemudian memberikan sebuah gambaran tentang figur seorang guru yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wasallam. Yatlu alaihim ayati. Nabi ini, ya, dan di antara misinya sebagai pengajar, sebagai pendidik bagi umat ini, yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Ya, membersihkan orang-orang yang beriman dari kotoran-kotoran yang ada pada diri mereka sebagai seorang manusiawi. Tidak lepas kita dari dua kotoran yang bisa hinggap kepada diri kita. Baik kotoran itu sifatnya adalah yaitu penyakit dari sisi syahwat yang dibersihkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kecintaan orang-orang zaman dahulu kepada khamar, ya, kecintaan mereka kepada yaitu simbol-simbol jahiliyah, yaitu berbangga dengan namanya suku, kabilah, ya, kebanggaan kepada nasab mereka, berbangga atau sombong dengan keturunan mereka, dibersihkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam syahwat ini. Kemudian juga Nabi ini membersihkan penyakit yang kedua, penyakit syahwat, penyakit syubhat. Ya, wa yuzakkihim, dibersihkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika ada di antara orang-orang musyrikin, ya, mana mereka merasa bahwa mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa mereka menyembah Allah. Mereka meyakini bahwa Tuhan ini adalah Allah. Ya, mereka mengatakan mana na'buduhu. Ketika ditegur, kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Kenapa kalian menyembah ya patung-patung ini? Jawaban mereka apa? Mana na'buduhu, kami tidak menyembah patung-patung ini. Kami tidak beribadah menuju kepada patung-patung ini, berhala-berhala ini. Mana na'buduhu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Yang adalah kami hanya ingin jadikan patung berhala sebagai wasilah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemikiran-pemikiran samar syubhat seperti ini dikikis, dibersihkan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ketika hati itu sudah bersih. Ya, ketika badan, pikiran, ya, itu sudah bersih dari dua penyakit perusak, baik itu dari sisi syahwat maupun dari sisi syubhat. Dan inilah ya dua pintu dan dua jurang yang menjerumuskan banyak manusia. Dan setan tahu betul itu kelemahan kita. Orang ini ya senggol dia dari sisi syubhat. Oh, ternyata kebal. Senggol dia dari sisi syahwat. Bisa jadi selamat dari satu pintu, maka dia masuk ke dalam, atau selamat dari satu jurang, maka dia tergelincir dengan jurang yang lain. Ketika seorang hamba, ya, ketika misi Nabi alaihi salatu wasallam untuk membersihkan, ya, mensucikan kaum muslimin dari kedua penyakit ini, maka tahapan selanjutnya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi tersebut mengajarkan kepada manusia apa? Alkitab dan al-hikmah. Apa itu Alkitab? Al-Quran. Al-hikmah adalah as-sunnah. Ya, Nabi tersebut mengajarkan kepada manusia tentang Alkitab wal hikmah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, antum punya piring atau tupperware misalnya jatuh di selokan, ya kan? Akan perlu mungkin ketika sudah selokan kotor, kena lumpur, ya kan? Kemudian kita isi dengan air aqua yang bening sekali, air mineral yang bening. Kemudian kita tawarkan kepada teman kita, mau menerima dia? Silakan Pak, diminum ini air aqua bening dari gunung asli. Mau dia terima? Tidak mau. Ya, tidak mau. Ini ada botol, anggap botol ini kosong. Kemudian dia sudah masuk dalam selokan tong sampah, terbuka tempatnya, ya, selama beberapa hari. Kemudian kita ambil, kita isi dengan air bersih luar biasa. Pokoknya air yang paling mahal apa? Zam-zam, kita isi.
botol yang dari tempat sampah itu kita isi air Zam-Zam. Kita tawarkan kepada teman kita, mau dia terima? Enggak, tidak mau terima. Kenapa? Ya, dalam kondisi yang kotor. Tempatnya ini kok kotor. Ya, oleh karena itu supaya orang bisa menerima, supaya manusia atau hati itu bisa menerima dengan kebenaran, maka botol ini harus dibersihkan dulu. Bersihkan dulu dia. Dan inilah misinya para nabi dan para rasul. Yuzakihim, ya, membersihkan, ya, mensucikan hati kaum muslimin. Ketika itu sudah bersih, sudah polos dan bersih, dia sudah rapi, dia baru kemudian diisi dengan Alkitab dan As-Sunnah. Diisi dia dengan Al-Quran dan Al-Hikmah. Maka kira-kira kalau sudah diisi seperti itu, ini sudah bersih botolnya, sudah dicuci dia, ya, diisi dengan air yang bening, kita mau terimanya? Insyaallah ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Maka inilah misi para nabi dan para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu kemudian baru beliau mengajarkan kepada umat ini Alkitab wal Hikmah. Mengajarkan kepada umat ini apa? Alkitab dan Al-Hikmah. Dan misi untuk tazkiyah ini, untuk tahu 23 tahun dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, misi untuk tazkiyah ini berjalan 13 tahun. Bagaimana Nabi membersihkan hati manusia yang tadinya, ya, terisi dengan adanya kesombongan, dengan nasab, kebanggaan dengan suku, ya, rasa ego yang tinggi untuk selalu menang menghadapi lawannya. Termasuk ketika bertemu dengan suku Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah, yang mana itu perang di antara mereka hanya antara saudara kandung asalnya. Akhirnya berperang sampai ratusan, satu abad lebih, ya, satu kalah nanti menang, satu kalah, satu abad lebih, ya. Dan kemudian datang Nabi alaihi salatu wasallam mendamaikan dan melembutkan hati mereka, damai mereka setelah mereka dibersihkan, disucikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa in kanu qabla fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka adalah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Inilah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa misi yang sangat mulia, misi yang sangat agung, ya, kecintaan beliau kepada kita, ya, kasih sayang beliau kepada umat ini, ya, dan tidaklah beliau wafat kecuali beliau telah kerahkan segala waktu, tenaga, umur beliau dalam rangka untuk menebarkan kebaikan bagi umat ini. Maka beruntunglah orang-orang, ya, yang mana mendapatkan sebuah nasihat dan dia terima nasihat itu. Dan celakalah orang-orang yang ketika datang pemberi nasihat dan dia menolak nasihat yang datang kepadanya. Pada saat terjadinya perang Uhud, Rasulullah alaihi salatu wasallam sampai terluka, ya, dengan panah dari salah satu di antara orang-orang Quraisy. Dan beliau sempat berkata, kaifa yuflihu qaumun syajja'u nabiyyahu. Bagaimana ini kaum ini akan selamat? Nabi yang ingin, ya, mengajak mereka kepada keselamatan, kebaikan dunia dan di akhirat, ingin memberikan kepada mereka kemenangan, kebahagiaan di akhirat nanti, mereka lukai, mereka serang, mereka ingin membunuhnya. Kaifa yuflihu qaumun. Bagaimana sebuah kaum akan bahagia, akan selamat? Nabinya saja mereka ingin bunuh, mereka lukai, mereka serang. Ya, kaifa yuflihu qaumun syajja'u nabiyyahu. Maka beruntunglah kita yang hidup zaman ini lahir dari para orang tua yang muslim, sehingga kita berlahir dalam keadaan Islam, walillahil hamd. Dan plus lagi kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita terbuka untuk menerima sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati, para ayah dan bunda, ya, dan khususnya wali santri wati di Ma'had As-Sakinah ini, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas satu di antara wasiat yang agung dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya semua wasiat beliau adalah agung, dan sesungguhnya semua warisan beliau adalah berharga. Tapi tentu dengan kesempatan yang terbatas, ya, dan ilmu pemateri yang juga terbatas,
maka kita hanya bisa mengambil faedah dan mutiara hikmah sedikit dari bahtera dan lautan ilmu dan hikmah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah materi kita ini ringan saja, jadi jangan tegang-tegang antum, ya, slow antum senyum gitu ya, jangan tegang-tegang, santai, ya, pokoknya kita materi tidak ada yang nggak ada nembak-nembak, nggak ada, ya, nggak ada yang seram-seram, nggak ada, ya, jauh dari radikal itu nggak ada, insya Allah, ya, pokoknya santai, ya. Temanya adalah serang bagi orang-orang yang tidak amanah untuk mendidik, itu anak dan keturunan. Ini seramnya di situ aja. Ya, dan ini adalah merupakan amanah. Ya, betapa banyak di antara kaum muslimin yang mana mereka punya cita-cita yang berhayal, ya, apa namanya? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman siksa api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Ayat ini ia berisi tentang pesan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya, kepada kaum muslimin khususnya, agar memiliki perhatian, ya, agar memiliki yaitu atensi kepada membimbing rombongan terdekat yang dia miliki, ya, tanggung jawab yang terdekat, circle yang paling dekat yang dia miliki ada padanya, agar mereka selamat, dirinya selamat, ku anfusakum, dan juga keluarganya dari ancaman api nerakanya Allah nanti pada hari kiamat kelak. Ya, dan ini memberi sebuah pesan kepada kita semua, ingat jangan bermudah-mudahan dalam hal ini, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Ingat jangan meremehkan dalam masalah mendidik dan mengasuh anak-anak kita, karena Allah sudah memberikan peringatan. Ingat sungguh-sungguh adalah mendidik dan mengasuh anak-anak kita, karena Allah sudah memberikan peringatan. Ingat, ya, bahwa ketika kita akan mengasuh dan mendidik anak-anak kita, maka sesungguhnya di sana ada yaitu tujuan untuk apa kita mendidik anak dan keluarga kita. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini secara umum tentang masalah peringatan, ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada khususnya, ya, di antara mutiara hikmah dari wasiat Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada kaum muslimin, kepada para orang tua, kepada orang-orang yang mendapatkan amanah untuk memiliki keluarga, dimulai dari memiliki keluarga itu adalah istri, juga memiliki keluarga dan istri dan juga anak-anak. Kita akan baca sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As. Dan hadis ini statusnya adalah hadis yang kedudukannya hasan. Ya, hadis ini statusnya adalah hasan. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang, maka mereka akan disayang oleh Allah, Zat yang Maha Penyayang. Ya, Ar-Rahimun, orang-orang yang penyayang, maka nanti mereka akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka wahai manusia, wahai kaum muslimin,
Ya, irhamu man fil ardi, sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini. Siapapun yang kita temui, maka sayangilah mereka. Siapapun yang ada di sekitar kita, sayangilah mereka. Yarhamkum man fis sama, maka yang di atas langit akan menyayangi kalian. Ya, yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini disebutkan oleh para perawi hadis, ya, bukan sebagai hadis yang pertama seperti misalnya innamal a'malu binniyat, ya, atau hadis tentang masalah man amila amalan, atau hadis Jibril yang menerangkan tentang masalah pokok-pokok agama. Hadis ini disebutkan oleh para ulama, di antara beberapa di antara perawi hadis itu mereka memberikan caption, memberikan sebuah tanggapan, ya, dalam perihal hadis ini adalah, ini adalah merupakan hadis yang pertama aku dengar dari syekhku. Hadis ini adalah merupakan hadis Nabi yang pertama aku dengar dari guruku. Hadis inilah yang pertama ketika aku datang ke dalam sebuah majelis atau aku mulai untuk berguru, belajar kepada guruku, maka inilah hadis yang pertama aku dapatkan. Ya, kurang lebih seperti itu secara makna. Dan ternyata ini mengandung yaitu faedah dan juga pelajaran bagi kita tentang agar seorang guru, seorang pendidik, ya, dan ini meliputi siapapun, meliputi orang tua kepada anak-anaknya, seorang suami kepada istrinya, seorang ibu juga kepada anak-anaknya, ya, agar mereka, ya, agar kita semua memperhatikan hadis ini. Betapa untuk memulih sesuatu, maka sadarilah, ya, sadarilah tentang pentingnya kita untuk memiliki sifat penyayang. Pak, Ibu, kalau kita punya teman, punya sahabat, ya, dan sahabat itu adalah orang yang sayang, penyayang kepada sesama, baik dia, ya, lapang dadanya, murah hatinya, ya, senang atau tidak kita punya teman seperti itu, tentu merupakan sebuah, ya, perbendaharaan yang sangat mahal, ya, apalagi kalau itu adalah sifatnya seperti tetangga misalnya, tetangga penyayang, tetangga yang baik, ya, maka ini harus dipegang, harus dijaga. Kalau seandainya sahabat, teman, penyayang itu merupakan sesuatu yang berharga, maka ketahuilah anak-anak kita perlu orang tua yang penyayang. Ya, ketahuilah bahwa murid-murid kita perlu seorang guru yang penyayang. Ketahuilah bahwa istri kita perlu suami yang penyayang. Ketahuilah bahwa anak-anak kita perlu seorang ayah dan ibu yang penyayang. Kalau seandainya dalam masalah pekerjaan saja, dalam bertetangga saja, dalam pertemanan saja, kita ingin, kita berharap bahwa kita akan disayang oleh orang yang berada di circle-nya kita, di sekitar kita, maka bagaimana lagi kalau seandainya orang itu orang yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Sungguh tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi alam ini. Masya Allah. Dan misi beliau yang utama diantaranya adalah dalam rangka untuk mendidik, menjadi pengajar bagi umat ini bagaimana cara yang terbenar, yang terbaik untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Maka hadir rahimani wa rahimakumullah, hadirkan rasa sayang itu. Jangan kita hanya sayang kepada mungkin kendaraan kita saja. Ya, kita orang ini belum mandi, kendaraan kita sudah mandi. Jangan kita sayang hanya dengan mungkin gadget kita saja. Lecet sedikit kita sudah marah. Anak kita ini jadi korban kemarahan gara-gara mungkin gadget kita yang jatuh atau yang lain. Ya, kalau seandainya kita betul sayang kita, maka kita akan jadikan ini sebagai skala prioritas. Akan kita jadikan sebagai skala prioritas. Ya. Oleh karena itu hadir rahimani wa rahimakumullah, hadirlah sifat sayang ataupun rasa sayang ini kepada di dalam diri kita. Ketika kita akan mulai dengan misi yang besar, lihat bagaimana Rasulullah SAW, dan sifat sayang ini tentu harus diletakkan pada tempatnya. Sayang bukan berarti memanjakan anak kita.
Bibi minta mobil, diberikan mobil 200 juta, itu bukan sayang, itu menjerumuskan. Bi minta HP, diberikan iPhone Pro Max, anak SD, kasih Pro Max, ngapain? Ya nanti mainkan untuk main pesawat-pesawatan sama dia nanti, ngapain? Sayang part-partnya. Lihat bagaimana sayang Nabi alaihi salatu wassalam, tidak semata-mata sayang beliau itu lunak kepada semua hal, tidak juga keras kepada semua hal. Ketika Rasulullah mendapatkan ada seorang Arab Badui yang kencing di ujung masjid, ya, maka ketika sahabat yang ingin menggeruduknya, ingin mengusir, ingin memukulin Badui tersebut, apa kata Nabi? Da'uhu, biarkan dia. Ya, tidak ada kalimat yang muncul seperti itu kecuali karena dasar sayang Nabi kepada sesama kawan makhluk. Dan beliau tahu orang ini melakukan hal seperti itu bukan karena dia sengaja, ya, tetapi karena memang dia tidak tahu. Maka dia kencing di ujung masjid. Coba kalau kita lihat skala standar manusia zaman sekarang, bahkan orang kafir pun kalau kencing di masjid itu sudah ada niat buruk sudah, misalnya. Kalau ada orang yang muslim ada kencing di masjid, barangkali itu sudah tidak ada yang namanya permakluman, karena itu sudah merupakan perkara yang maklum min ad-din bid-darurah. Sudah perkara yang mendasar, tidak mungkin orang tidak tahu masjid adalah tempat yang disucikan. Tapi ini orang Arab Badui belum tahu dia. Da'uhu, biarkan dia, tuntaskan kencingnya. Setelah selesai, ya, kemudian siramkan kepada dia, ambil satu ember, siramkan ke lokasi dia kencing, selesai urusannya. Ya, masalah sudah clear. Sampai Arab Badui kemudian tersentuh, dapat hatinya. Apa kata Arab Badui tersebut? Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarhamni ma'an ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad. Sayang di sini. Kenapa? Dia merasa mendapatkan sentuhan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Dapat dia rasa sayang tersebut, dia rasakan itu. Ya, dia dapat rasakan itu. Dia mendapat sentuhan kasih sayang itu dari sikap, ya, dan keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau sayangi selain kami berdua. Bayangkan doanya orang Badui. Jangan sayang orang selain kami berdua, jangan dikasih sayang Allah. Cukup sayang kami berdua saja. Tersentuh dia, dapat hati. Makanya ketika ada orang tua merasa bahwa dia sudah memberikan Kinder Joy kepada ini kan enggak ya? Kinder Joy kepada apakah dia sudah merasakan bahwa dia sayang? Ketika dia dapatkan anaknya tantrum di Alfa atau di Mart itu, tantrum minta ini, minta kue, minta permen, kemudian diberi itu, apakah kemudian dia sudah sayang itu? Maka perhatikan langkah kita ini. Jangan sampai kita merasa bahwa itu sayang, ternyata itu kita sedang menjerumuskan. Jangan sampai kita merasa sikap kita bentuk sayang, ternyata itu menjerumuskan. Ini jamnya juga agak beda ya. Ya. Dari tadi itu nggak gerak-gerak, kayak apa saja. Hah? Tidak lihat saya. Ada Pak Rabi. Ini tema saya di sini sama ini. Baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi secara usul seperti itu, dan ini adalah merupakan modal yang utama. Dan ketahuilah ayah dan bunda sekalian, dan juga siapapun yang nantinya akan berkeluarga, yang nantinya akan mendidik anak-anak, baik dalam ruang lingkup keluarga di rumah maupun di dalam rumah di sekolah, misalnya dunia pendidikan, maka ini adalah merupakan modal yang besar. Dan sesungguhnya apa yang muncul dari hati itu akan sampai kepada hati. Ya, apa yang datang dari hati itu juga nanti akan sampai ke hati. Dan ini sudah merupakan kaidah yang umum. Ya, sudah merupakan kaidah yang umum. Dan anak-anak ini adalah hati-hati yang memiliki hati yang polos, yang suci, yang bersih. Yang mana mereka tahu siapa yang tulus kepada mereka dan siapa yang tidak tulus kepada mereka, tahu mereka. Cuman mereka ini tidak pandai untuk mengungkapkannya. Mereka tidak pandai untuk mengungkapkannya. Mereka ungkapkan dengan diam, mereka ungkapkan dengan gaya yang keras, mereka ungkapkan dengan aksi radikal di rumah, mecahkan kaca lah atau apa, mungkin seperti itu. Mungkin dia dengan pukul adiknya, bikin tangis adiknya, sebagainya. Dia ungkapkan dengan cara-cara seperti itu. Kenapa? Dia tidak mendapatkan rasa sayang tersebut. Walaupun orang tuanya sudah merasa
saya ini dari pagi sampai pagi cari uang karena saya kepada anak. Loh, memang itu saja. Ya, ya. Yang namanya sayang itu sangat luas, ya, sangat luas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Apa yang datang dari hati, maka itu akan bisa sampai ke hati. Laisan na'idat tuqla kana idatul mustajab. Bukanlah teriakan, ya, tangisan orang-orang yang dibayar yang tidak ikhlas itu sama kadar kedudukan dan kemuliaan dengan orang yang menangis disebabkan karena dia dibayar. Beda antara yang tulus dan orang yang tidak tulus. Kemudian hadis ini, ya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, adalah merupakan salah satu memiliki dapat daripada kaidah yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah orang yang di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis ini disebut oleh para ulama merupakan satu di antara hadis, ya, yang masuk di dalam kaidah yang besar di dalam Islam, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan yang diperbuat atau yang dilakukan. Orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya. Dan ini ada kaidahnya dalam Islam. Dan ini ada rumusnya dalam Islam. Dan hukum ini ada di dalam Islam. Dan Anda sampaikan ini dalam rangka menegaskan kepada antum bahwa hukum itu seperti itu. Misalnya dalam istilah yang lain, hukum karma itu tidak ada. Ya, yang ada adalah hukum Allah, hukum karma nggak ada. Ya, yang ada adalah hukum Allah. Ya, hukum karma itu istilah dari keyakinan agama yang lain. Ya, adapun dalam Islam ada yang mirip, ya, ada yang semisal ataupun yang mirip serupa dengan itu. Tetapi kita yakin bahwa ini, ya, sesuai dengan pandangan dan di dalam aturan Islam, yaitu al-jaza'u min jinsil amal. Di antara ini adalah seperti hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat kelak. Ya, jadi siapa yang melakukan ini, maka dia akan mendapat ini. Semisal, ya, semisal. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ya, ini apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian hadis yang lain, contohnya adalah Allahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa yang menolong seorang hamba, ya, selama hamba tersebut senantiasa dia suka untuk menaungi dan menyayangi hamba atau saudara-saudara yang lain. Ya, paham ya korelasinya ya? Ini sudah mulai masuk ini, bahwa barang siapa melakukan sesuatu kebaikan, maka jangan heran jika, ya, Allah memberikan balasan yang setimpal dengan itu, bahkan yang lebih baik, apalagi balasan itu di akhirat kelak. Hadis yang lain, ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam sabda, man nafasa mu'min kurbatin min kurabi dunia. Barang siapa, ya, yang meringankan urusan seorang mukmin dari masalah-masalah mereka di dunia, maka Allah akan yang meringankan, membebaskan, memudahkan urusan dia nanti di akhirat kelak. Nafas Allah an kurbat min kurabi yaumil qiyamah. Jadi banyak, dan ini bahkan tentang masalah al-jaza' min jinsil amal ini saja menyebut hadisnya serta dalilnya, ya, serta petikan-petikan hikmah dan pelajaran itu sampai ada yang menuliskannya oleh ulama itu sampai 2 jilid tentang membahas masalah ini saja. Termasuk di antaranya adalah, ya, sesuai dengan tema kita adalah man la yarham la yarham. Barang siapa yang tidak suka menyayangi atau tidak penyayang, maka dia tidak akan disayang. Barang siapa yang tidak penyayang, maka dia tidak akan disayang. Maka hadirin para orang tua, para wali santri, ya rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah berkenaan dengan hadis ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam beliau
beliau bertemu dengan seorang Arab Badui yang baru saja masuk Islam. Dia namanya Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu sedang mencium seorang anak kecil. Beliau sedang mencium anak kecil. Cium itu tandanya apa kepada anak kecil? Tanda sayang, ya. Dari orang tua kepada anak, paman kepada keponakan dan seterusnya. Aqra' bin Habis melihat yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa ya Rasulullah? Aku punya 10 anak. Aku punya 10 anak. Banyak anaknya ya. Karena belum ada program kami. Aku punya seorang anak. Ya. 10 orang anak dan semuanya tidak pernah kucium. Aku punya 10 orang anak dan semuanya tidak pernah kucium. Ya, ungkapan bahasa yang seperti ini ya muncul dari orang kalau secara redaksi ya. Kita akan menilai bahwa orang ini merasa apa? Bangga ya, merasa bangga dengan sikapnya dan juga cara dia untuk menangani anak-anaknya. Jadi kalau menghadapi anak itu jangan cengeng, menghadapi anak itu jangan terlalu dimanjain, kan seperti itu. Jadi menghadapi anak itu jangan dimanja, jangan berlebihan sayang, jangan di apa namanya, kalau biasa kalau kita ini kan ada namanya bau badan ya. Kalau apa namanya, kalau orang ibu-ibu gendong bayi itu namanya bau badan ya. Bukan bau badan, itu jelek bau badan itu. Bau tangan. Ya, ada kan saya bilang bau tangan kan? Ingat Pak, yang punya anak ingat nggak? Lupa gendong anak ya. Yang pernah gendong anak, wah itu udah bau tangan itu. Apa dia? Anak ini baru bisa tidur kalau sudah digendong. Pokoknya dia mintanya gendong saja. Ini kemana-mana minta gendong. Istilahnya bau, betul nggak dia istilahnya? Betul kan? Anggap betul lah ya. Nah, bau tangan. Ya. Jadi Arab Badui ini menilai bahwa sikap dia itu benar. Nggak usah dimanja itu, nggak usah sampai dia seperti itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Langsung ditegak. Karena prinsip dan sikap seperti ini tidak ya mewakili nilai-nilai dalam Islam. Nilai-nilai yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi apabila melihat sebuah kemungkaran, ya sebuah kebatilan atau sesuatu hal yang menyimpang, maka ya tidak boleh bagi seorang nabi untuk mendiamkannya. Dan sebuah kaidah seperti ta'khirul bayan an waqtil hajat la yajuz, bagi seorang nabi menunda ya untuk memberikan keterangan di saat dibutuhkan itu tidak boleh bagi seorang nabi. Ya. Apa kata beliau? Man la yarham la yarham. Barang siapa yang tidak suka menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Ya, maka dia tidak akan disayang. Mafhum mukhalafahnya apa? Apa makna kebalikannya? Apa makna kebalikannya? Kalau engkau ingin disayang, maka sayanglah. Jangan hanya kita menuntut untuk disayang, tapi kita tidak suka menyayangi. Ya. Dan yakinlah bahwa kalaupun kita tidak disayang oleh yang menyayangi yang kita sayangi, misalnya kita sayang kepada seorang laki-laki sayang kepada istrinya, ternyata istrinya nggak balas sayang kepada suaminya. Jangan merasa putus asa. Yang kita diperintahkan itu adalah untuk menyayangi, bukan untuk diperintah disayangi, enggak. Karena kalau seandainya hal seperti itu, kalaupun kita tidak dapat dari manusia, maka minta kepada Allah nanti pada hari kiamat, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk sayang, aku telah praktekkan, tapi yang aku sayang tidak sayang kepadaku, aku minta kepada Engkau. Allah akan balas, kenapa tidak? Demikianlah seperti yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau perintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin, ya. Maka beliau wasiat untuk dengar dan taat kepada pemimpin kalian. Kalaupun seandainya hak kalian tidak dapatkan, maka minta hak kalian kepada Allah nanti di surga nanti atau di akhirat nanti. Minta kepada Allah. Kewajiban kita adalah untuk taat kepada pemimpin. Kita tidak punya kewajiban untuk minta kita kewajiban bahasanya di bahasa yang sama ini. Kita tidak bisa menuntut untuk bahwa pemimpin pasti akan membalas, itu tuh tidak menjadi sebuah hal yang mutlak. Tapi kalau kita tidak dapat balasan, alhamdulillah. Kalau tidak dapat balasan, maka kita minta menuntut itu kepada Allah nanti pada hari kiamat kelak. Seperti itu. Ya, kita sayang kepada anak kita, maka jangan kita menuntut supaya nanti anak kita nanti ketika sudah besar sayang kepada kita, jangan. Kita minta supaya Allah sayang kepada kita semua.
Jadi hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man la yarham la yurham, maka barang siapa yang tidak penyayang maka dia tidak akan disayang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Penerapan daripada hadis ini, ya, penerapan daripada hadis ini, maka ini ya bisa untuk kita aplikasikan dalam setiap jenjang, ya, setiap langkah, setiap sisi daripada, ya, yaitu keseharian dan juga kehidupan kita. Dan khususnya di sini adalah ketika kita akan mendidik, mengasuh, mendampingi anak-anak kita. Ya, yakinlah bahwa anak kita adalah investasi kita, aset kita masa depan. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ya, tentang amal yang nanti akan mengalir hasil usaha kita. Di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, ketahuilah bahwa anak yang soleh ada min kasbikum. Sesungguhnya anak soleh itu merupakan hasil usaha kita. Kalau merupakan jerih payah daripada orang tuanya. Kalau ada orang tua, ya, yang dia mengeluarkan biaya nafkah untuk sekolah anaknya, ya, untuk belajar ngaji anaknya, belikan buku anaknya, maka ini bagian daripada investasi dia mendidik anak-anak dia untuk menjadi anak yang saleh. Maka jangan merasa rugi ketika seseorang itu investasi. Apalagi nilai investasinya adalah investasi untuk di akhirat kelak. Apalagi ini merupakan salah satu di antara kewajiban. Satu sisi ini adalah kewajiban, di sisi yang lain ini juga adalah merupakan sebuah, ya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pada kesempatan di pagi hari ini dan menjelang siang, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan, yaitu anjuran kepada kaum muslimin secara umum untuk, ya, membumikan, untuk menampakkan, ya, untuk memiliki sikap penyayang, ya, khususnya ini dalam ruang hidup kita yang terdekat dahulu, baik itu kepada keluarga kita, kepada anak kita, ya, ataupun para pendidik kepada murid-muridnya, dan ini hak dasarnya dengan rasa sayang. Maka ada menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menerapkan sayang tersebut? Ya, bagaimana cara dan metode untuk menerapkan sayang tersebut, khususnya untuk di dunia pendidikan dan di dunia, yaitu kepengasuhan kepada anak-anak kita. Maka di sini Anda bawakan, ya, untuk ini banyak sekali, Pak, ya, ini banyak sekali. Perlu nanti insya Allah akan mungkin kita akan sampaikan sedikit, ya, beberapa 1 atau 2 poin, ya, dan sisanya nanti akan dilanjutkan oleh para asatidzah yang lain insya Allah, ya, tentu dengan cabang, dengan di sisi yang lain yang akan lebih bervariasi untuk memberikan penjelasannya. Adapun untuk salah satu di antara metode, ya, bagaimana kita menerapkan sifat sayang dalam mendidik dan juga mengasuh anak-anak kita adalah, yaitu dengan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka serukanlah, ya, ajaklah kepada jalan Tuhanmu ila rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, berdiskusilah kalian dengan mereka dengan cara yang terbaik, dan berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap di antara orang-orang yang memiliki keterkaitan dalam dunia kepengasuhan, pendidikan maupun dalam dunia dakwah, agar ketika dia mengajak kepada manusia kepada kebaikan tersebut dengan cara apa? Yang pertama dengan cara hikmah, yang kedua dengan cara apa? Dengan cara nasihat yang baik, yang ketiga dengan cara apa? Yaitu dengan wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebat dengan cara yang baik.
Maka kita mulai dengan cara yang pertama, dengan tahapan yang pertama, itu dengan hikmah. Yang maksud dengan hikmah di sini adalah sebagaimana disebutkan sini banyak tafsir dan ta'wil daripada kalimat hikmah, dan yang paling mendekati dan disebut oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, makna daripada hikmah adalah yaitu wadul syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat, ya, seperti bahasa kita the right man in the right place, ya, orang yang tepat pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Panjang terjemahannya rupanya ya. Akhirnya cuma 2 kata ya, the right man in the right place, in the right time, in the right time, apalagi ya seperti itu. Yang bahasa Inggrisnya 100 kalau dikoreksi. Nah, ada metode hikmah ini. Ya, metode hikmah ini adalah disebut oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah taala, itu dengan memperhatikan 4 perkara. Dengan memperhatikan 4 perkara di dalam, yaitu tahapan seseorang untuk ketika dia akan mendidik. Ketika dia akan mendidik, ya, mendidik anaknya, ya, mendidik mungkin murid-muridnya, maka ini tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah yaitu dari sisi talib, dari sisi siswanya. Yang kedua yaitu dari sisi gurunya, syekh, yaitu sisi gurunya. Yang ketiga adalah dari sisi ilmunya. Kemudian keempat itu dari sisi thariqatul mutalaqi. Thariqatul mutalaqi itu cara, metode penyampaian dan memberikan pelajarannya. Kita mulai dari yang pertama. Ini rukun ya, ini adalah merupakan 4 perkara yang semoga mendekati ya, semoga mendekati dan bisa mewakili bagaimana cara kita untuk bisa menerapkan hikmah ya dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Yang pertama adalah yaitu dari sisi talib, dari sisi siswanya. Ini yang kami tentu kita sama-sama mungkin mengikuti perkembangannya, bahwa di Mahat atau sekolah di sini, sekolah As-Sakinah ini yang menerapkan tentang yaitu penjurusan. Maka ketahuilah bahwa hal yang perlu untuk diperhatikan dari setiap dari rukun yang pertama atau tahapan yang pertama ini adalah sesungguhnya setiap anak itu adalah memiliki karakter dan bakat yang unik. Ya, setiap anak itu memiliki kecenderungannya yang istimewa. Setiap anak itu memiliki harapan-harapan dan cita-citanya masing-masing. Setiap anak itu walaupun mungkin dari keluarga yang sama, orang tuanya sama, bahkan misalnya anak kembar sekalipun, maka dia ketahuilah pasti memiliki ciri dan juga sesuatu yang unik dari dirinya. Ya. Oleh karena itu maka diperhatikan tentang selisih perbedaan antara satu anak dengan yang lain, tentang bagaimana perkembangan mentalnya, bagaimana tentang kemampuan hafalannya, bagaimana tentang yaitu kecenderungannya, apakah dari sisi afektif atau dari sisi kognitif, apakah dari sisi sikap, attitude, atau dari sisi bahwa kepandaian dari nalarnya, logikanya. Maka ini harus menjadi sebuah pertimbangan. Dan orang tua tidak bisa untuk menghakimi. Pokoknya dia harus matematika 100, tidak bisa seperti itu. Pokoknya dia harus jago main piano, gitu, nggak boleh. Pokoknya dia harus jago ini, bisa harus pandai ini, bisa. Nggak bisa orang tua untuk menghakimi anak-anaknya. Ya, yang perlu dan harus diperhatikan orang tua adalah anak ini kira-kira punya kecenderungan kemana. Maka disitulah dia kemudian tancap gas, dia kemudian motivasi, dia kemudian berikan semangat kepada anaknya. Karena ada anak yang punya kecenderungan untuk dia misalnya orientasi kepada hal-hal yang sifatnya fisik. Orientasi adalah hal-hal yang sifatnya fisik. Dia suka olahraga, badannya luas, untuk gerakan-gerakan, dia semangat.
Pokoknya kalau dalam berangkat sekolah ada kegiatan apa sekarang? Kegiatannya adalah berenang. Semangat dia, matanya berbinar-binar. Kalau ada bintang keluar bintangnya dari matanya itu, ya kan? Kemudian kalau ada kegiatan apa kegiatan olahraga, semangat sekali dia. Pelajaran apa? Penjaskas misalnya. Semangat luar biasa dia. Ketika ketemu dengan bola, kalau bisa bola itu dibawa tidur sama dia. Kan seperti itu, Masya Allah. Ketika dia bertemu dengan sepeda, mulai dari pagi sampai pagi dia main sepeda kalau bisa, ya kan? Kenapa? Berarti dia punya orientasi dengan fisik, dengan sesuatu yang sifatnya adalah fisik. Maka orang-orang seperti ini, ya, jangan dipaksa untuk, ya mungkin kita lihat potensi-potensi yang mungkin kita bisa arahkan untuk anak yang demikian. Fala yatakallafu min al-ilmi ma yuzu an idrakihi. Maka hendaklah jangan dibebankan anak-anak kecuali sesuai dengan kemampuan dia untuk menerimanya. Ada anak itu pendiam, santai, slow, ya. Di kelas mungkin tidak terlalu bagaimana. Prestasi dalam hal-hal yang seperti lomba-lomba dia biasa saja. Bahkan kalau untuk diajak berenang dia paling belakang. Dia naik sepeda, yang lain umur 5 tahun sudah bisa, dia mungkin 15 tahun baru bisa. Ya, kemudian untuk olahraga, melihat bola itu takut, dan termasuk yang dia takut adalah guru penjaskas. Itu paling horor melihat guru penjaskas. Kenapa? Karena itu sesuatu yang dia takuti. Tapi guru matematika adalah guru yang paling dia sukai. Seperti ini harus kita jeli dan jangan kita sampai pukul rata kepada setiap anak-anak kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Alaikum min amali ma taqikun, fa wallahi la ya'milu Allah hatta tamalu." Hendaklah kalian melakukan sebuah amal itu yang memang kalian mampu, yang kalian memang sukai, punya kecenderungan dalam hal tersebut. Fa wallah, dan demi Allah sesungguhnya, ya Allah tidak akan bosan, tidak lelah hingga kalian sendiri yang lelah kemudian yang bosan. Artinya, kalau kita maksakan sesuatu yang tidak yang kita inginkan, maka ada sisi dari hati kita yang mungkin yang tidak terpenuhi, ada yang ruang yang kosong. Maka ketika ada anak yang dia suka pada sesuatu, ya mungkin dia akan bahasa orang Melayu melakukan dia bahkan walaupun harus melakukan perjalanan yang jauh. Antum tanya sudah sama orang yang suka naik gunung itu, kenapa lah naik pesawat tuh nyaman lah, ini naik gunung jalan kaki, minum sedikit, gantung ransel berat-berat, nanti kedinginan di atas, gigil dia, makan susah, hidup susah, tidur pun susah. Nanti sampai puncak, foto-foto turun. Cobalah puncak itu dibawa pulang, itu masih mending, ya kan? Puncak gunung itu dibawa pulang ke atau gimana? Itu kan enggak. Sampai puncak gunung balik, selesai, udah. Dapatnya apa? Bagi orang-orang yang mungkin pikirannya adalah produktif, kemudian efektif, efisien, orang-orang tidak ada kerjaan. Tapi bagi orang yang punya sisi lain, dasar kerjanya pagi, ngantor, pulang, sore, tidak ada jiwa petualang. Ya orang-orang punya dirinya masing-masing. Ya, demikian. Maka jangan sampai ada salah. Ketika kita menilai lukisan abstrak, misalnya apa indahnya lukisan seperti ini, abstrak ya, tapi kok bisa harganya sampai jutaan, sampai lebih daripada itu. Kenapa? Yang menilai adalah orang yang kelebihan duit, bukan orang yang paham sendiri, yang kelebihan duit. Baik. Lihat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, beliau punya murid-muridnya banyak. Beliau punya murid-murid yang banyak. Satu ketika beliau dan di antara murid beliau punya kualifikasi dan spesifikasi yang hebat pada bidangnya. Ya, dan beliau dorong anak-anak, para sahabat atau kaum muslimin itu untuk mereka tekuni apa yang memang mereka sukai dan mereka condong padanya. Ya. Contohnya ketika beliau pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, wa qala Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam perkara agama dan ajarkan at-ta'wil, itu tafsir Al-Qur'an. Ya, dan ini beliau tidak doakan untuk sahabat yang lain. Ya. Kenapa? Nabi melihat bahwa Abdullah bin Abbas punya kecenderungan yang luar biasa dalam masalah tafsir Al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pengakuan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal.
Faqih hadhil ummah Mu'adz bin Jabal. Manusia yang paling faqih dalam masalah halal dan haram di antara umat ini adalah Mu'adz bin Jabal. Padahal di situ ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang luar biasa. Tapi yang menonjol dalam masalah perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Di sana ada sahabat yang mulia, ya, yang mana punya keistimewaan dalam masalah yaitu ilmu pengetahuan, seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan dalam masalah perhitungan. Maka Nabi alaihi salatu memberikan pujian, dan ini merupakan dorongan motivasi kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Afradukum Zaid bin Thabit. Ya, di antara kalian yang paling hebat dalam masalah ilmu waris adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi sebuah pengakuan pengukuhan kepada kemampuan dan kehebatan beliau. Berikan pengakuan kepada anak-anak kita ketika mereka punya keinginan, saya ingin belajar ke Jepang. Oh, Jepang. Mikir terbejidat amin. Ya Allah, ke Jepang nak belajar apa di Jepang itu? Mau jadi film kartun kan? Jadi Subasa kan? Atau jadi apa namanya? Apa ya kartun Jepang itu? Allah kan. Jadi apa di Jepang ini? Ya, cobalah cita-cita itu kemana, Ummul Qura ke Madinah. Wah, bangganya luar biasa. Tapi perhatikan, bisa jadi apa yang dia cari dulu. Ya, maka perlu adanya pengakuan dan dukungan kepada anak-anak. Ini ada santriwati yang hadir nggak? Ada santriwati yang hadir nggak? Ada. Wah, ini ketemu ibunya jadi senjata nanti sama orang tuanya. Bi, Umi, pokoknya kata Ustaz demikian, harus mau belajar bahasa Jepang, wah, nuntutlah dia. Wah, dasar Rabi ini tidak ngerti tentang hikmah dalam belajar. Udah kenal orang tua. Ya. Kemudian hadir rahimahullah, hendaklah seorang itu menghindari belajar dari ilmu yang tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Menghindari ilmu yang tidak bermanfaat baginya. Seperti ketika ada seorang sahabat Mughirah bin Muqassim. Beliau berkata, "Dhahabtu as'alu sya'bi an syai'in an sabil Quraisy." Aku pernah datang, ini sahabat tapi dengan sebelahnya. Aku pernah datang kepada Sya'bi dan aku tanya kepada beliau tentang nasab dari orang-orang Quraisy. Dia bertanya masalah nasab. Dia ingin belajar tentang ilmu nasab. Apa ilmu nasabnya? Silsilah. Tentang silsilah. Penting ilmu silsilah. Misalnya dalam masalah ilmu hadis, misalnya kan silsilah ruwat, sejarah para perawi hadis, itu bisa bermanfaat dari satu sisi. Tapi apa kata beliau? Sya'bi mengatakan, "Inna kalatas aluan ilmu la yanfa'u wal aql." Tentang guru, orang tua yang akan mendidik putra-putrinya. Tadi tentang hikmah bagaimana sikap seorang murid sebagai siswa, sebagai penuntut ilmu. Maka yang kedua adalah itu dari seorang guru. Maka hendaklah ketika kita akan belajar, maka memperhatikan kepada siapa kita belajar. Ketika akan belajar, maka perhatikan kepada siapa kita belajar. Kalau memang belajar Al-Quran, maka carilah orang yang paham Al-Quran. Jauh daripada itu kemungkinan kita diajarkan, diarahkan kepada pemahaman yang menyimpang. Ketika kita belajar hadis, belajar kepada yang ahli hadis. Sebagaimana kita kalau mau betulkan motor, kita cari memang bengkel yang amanah. Ya, ketika kita akan betulkan bangun rumah, kita akan cari tukang yang amanah. Kan seperti itu. Bikin rumah, ya. Ternyata dia tidak paham bagaimana cara untuk membuat tangganya dia bikin tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh yang punya rumah atau sesuai standar umumnya, kan repot. Ya, dia masang sennya itu bukan di atas gelombang tapi di paritnya, kan repot, nanti bocor semua nanti, yaitu dalam rumahnya. Masang cat, ya, masang cat dengan tidak sesuai dengan SOP, dengan standarnya, kan repot. Begitu juga apabila dalam hal yang duniawi seperti itu, demikian pula dalam masalah belajar. Hendaklah seseorang itu belajar kepada guru yang ahli di bidangnya, ya, yang amanah yang memiliki amanah ilmiah dalam mengajarnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau pernah berkata, "Unzuru amman ta'khuduna hadzal ilma fa inna ma huwa din." Perhatikanlah tentang kepada siapa akan mengambil ilmu ini, karena ilmu ini adalah agama. Ada perkataan yang mirip ya dengan perkataan Ali bin Abi Thalib ini, sebagaimana perkataan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah kepada siapa akan mengambil agama kalian. Ya, perhatikanlah kepada siapa akan mengambil agama kalian. Jadi kalau untuk menerima kebenaran,
maka silahkan ambil kebenaran dari siapapun, bahkan dari setan sekalipun. Contohnya kisah Anas bin Malik dengan setan yang ketika dia mendapat tugas untuk menjaga Baitul Mal, ya, gudang Baitul Mal. Dan iblis atau setan waktu itu mengajari dia dengan apa? Ayat kursi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menerangkannya. Kalau menerima kebenaran, maka bisa kita ambil dari siapa saja. Mungkin kita ambil kebenaran dari orang kafir misalnya. Orang kafir mengatakan bahwa, ya, orang kafir mengatakan bahwa bulan itu ada di atas misalnya. Masa mentang-mentang orang kafir kita masalahkan? Oh, salah. Pokoknya apa kata orang kafir salah. Tidak bisa. Kalau dia masa itu benar, ya kita terima benar. Tapi perhatikan syarat yang kedua. Beda kalau untuk belajar. Kalau belajar maka jaga kepada yang ahlinya. Jaga kepada orang yang amanah dalam mengajarnya. Bukan kepada siapa saja. Bukan kepada siapa saja. Kemudian yang ketiga ya kawan dan para orang tua sekalian. Yang ketiga adalah al-mutalaqah, yaitu ilmu. Apa yang kita cari? Ya, yaitu ilmunya. Karena kita adalah dalam lingkungan dan suasana serta proses dalam belajar. Yang perlu diperhatikan adalah yaitu ilmu apa yang akan kita pelajari. Ketahuilah, ini kita langsung pilih-pilih ya. Ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita cari yang mana nih? Ayo jawab. Ada ilmu bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Mana kita pilih? Yang bermanfaat. Oke, sip. Berarti yang tidak bermanfaat kita skip sudah. Selesai. Dalam ilmu yang bermanfaat ada dua sisi. Ada ilmu tentang din, ada ilmu tentang masalah dunia. Mana kita pilih? Wah, bimbang semua. Agak berat, agak sensitif ini. Ya. Ada ilmu tentang ikan bermanfaat ini. Ilmu dunia ada yang bermanfaat. Ilmu din pasti bermanfaat, ya kan? Sekarang kita mau pilih ilmu din atau ilmu dunia ini. Ya. Mana yang kita pilih? Aku jawab ilmu din, saya ingin jadi insinyur. Jawab ilmu dunia, nanti tak enak sama Ustaz. Ah, tak bisa. Dokter itu ahli dalam bidang kedokteran, ya. Guru agama dalam bidang kedokteran, apa dalam bidang ilmu agama. Ya, Syekhul Islam itu terkenal dengan banyak cabang-cabang ilmunya dalam ilmu din. Ya, beliau disuruh bertukang nggak bisa mungkin. Ya, nah. Sedikit kalau ada yang memang mampu ya sedikit, ada atau tidak banyak. Artinya mulai dari sini kita sudah mulai memilih dan memilah. Ya. Dan ini kembali kepada yang poin yang pertama tadi, dilihat daripada anaknya. Anak kita ini punya kecenderungan yang mana? Anak kita punya kecenderungan dalam bidang apa? Sehingga jangan sampai salah kita dalam ya menentukan ilmu yang akan kita berikan kepada anak kita. Ya. Karena ilmu itu berbeda. Ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita jauhkan anak kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kita berikan kepada anak kita ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat ini ada ilmu dunia dan ilmu agama. Ya. Nah, kalau ilmu yang agama itu pasti merupakan sesuatu yang wajib, tidak mungkin untuk kita tinggalkan. Nah, ada ilmu yang tentang dunia, ada yang sesuai dengan pilihan. Baik. Karena sudah ini yang tentang masalah ilmunya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup itu tentang metode untuk mengajar, metode cara untuk mendidik anak. Maka itu bisa dengan berbagai macam cara, bisa dengan klasikal, dengan dialog, ya, bisa dengan sekolah, bisa dengan ngaji, dengan halaqah, ya, dan dengan berbagai macam metode mengajar yang dimudahkan bagi kita semua, selama itu merupakan metode-metode yang mubah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam merupakan guru yang terbaik tentang bagaimana cara untuk mengajar dan mendidik. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, para orang tua sekalian yang berbahagia, ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di pagi atau di siang hari ini, ya, dalam tema kita untuk membahas wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada orang tua, kepada para pendidik. Semoga yang sedikit ini, dan ini tentulah tidak mewakili ya dari semua yang menjadi yang datang dari figur kita yang Allah dan kita Nabi kita Muhammad SAW. Kita hanya mampu untuk melihat sedikit
ya, dan itu pun tidak lepas daripada kekurangan dari kelemahan dari pemateri. Semoga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa mengikuti jejak Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah berikan kepada kita istiqomah di atas sunnah, di atas din agama ini sampai akhir hayat kita. Kita akhiri wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur untuk Ustaz Haikal atas penyampaian materinya. Silakan. Tadi nggak ada bicara tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membahas tentang bagaimana kita sebagai orang tua mempunyai rasa kasih sayang kepada anak. Jadi ini satu jadi bagaimana cara kita yang itu kan sudah berdiskusi agama kita ya yang sudah orang tua yang baru juga mengenal kayak agama. Kemudian sedangkan anak kita ini tetap mengajar di sekolah. Ini ada kejadian pada sekolah saya, pada saya ilmu sudah sampai kepada kami orang tua. Nggak bisa pakai apa? Bisa pakai mikro? Nggak hilang misalkan. Baiklah, saya akan ulangi pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi pada materi yang Ustaz sampaikan bahwa kita orang tua harus mempunyai kasih sayang terhadap anak kita. Jadi kendalanya jika orang tua yang sudah hijrah yang baru kenal sampai ilmu syariat kepada kita, pada saat kita ingin menerapkan kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak kita, bagaimana caranya kita menerapkan kasih sayang pada saat kita menyampaikan syariat, tapi anak-anak kita nih merasa berat, Ustaz. Contohnya, beberapa kawan kita itu menerapkan ke anak kita, anak itu ada yang stres, Ustaz. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, sedangkan mereka tuh sekolahnya di sekolah umum. Tidak boleh boncengan sama temannya, tidak boleh ngumpul gini, semua tidak boleh mah, kata gitu kan. Jadi dia tuh merasa tertekan, Ustaz. Dan akhirnya ada yang parah sampai stres. Sampai terjadi perkelahian, anaknya lari, ada di mana gitu, Ustaz kan. Sedangkan kita ini harus mempunyai rasa kasih sayang, kan? Bagaimana cara kita orang tua menyampaikan ke anak kita, padahal sudah cukup berlemah lembut seperti itu. Kemudian Ustaz, ada satu lagi kejadian, itu anaknya teman saya, dia oke, karena tidak mau terjadi keributan di rumah dengan larangan-larangan yang bersifat tidak boleh ini, tidak boleh itu, dia di depan orang tuanya itu Ustaz, seperti ya pakai baju syar'i gitu kan, pakai baju syar'i, dia manut begini begitu di depan orang tuanya. Tapi pada saat dia di luaran itu dia berganti jilbab, Ustaz, berganti jilbab di rumah temannya dengan pakaian anak-anak muda sekarang yang ini, walaupun dia masih pakai jilbab ya, tapi dia pakai jilbab yang modis, saya apa itu di rumah temannya dia berganti. Pada saat pulang ke rumah dia akan berganti lagi dengan pakaian syar'inya. Saya rasa bagaimana cara menyikapi Ustaz untuk para orang tua yang sudah mengenal sunnah untuk menyampaikan ke anaknya dengan rasa kasih sayang dan mereka tuh mau ngerti dengan tidak terjadi stres kepada anak-anaknya. Saya rasa itu, Ustaz. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Insya Allah mungkin kita jawab dengan jawaban yang ringkas, nanti untuk lengkapnya di sama Ustaz Waldi insya Allah lebih jauh panjang lebar ya. Jadi tentang penerapan untuk kasih sayang ini ya, pertama adalah yaitu dari hati ke hati dulu. Pertama dari hati ke hati. Apa yang datang dari hati insya Allah akan sampai ke hati
Ya, coba kalau seandainya kita bayangkan bahwa diri kita lah yang berada pada posisi anak tersebut. Ya, jangan bayangkan kita sebagai kita Abu Bakar, anak kita adalah Umar, anak kita adalah Ali bin Abi Thalib. Jangan gitu, anak itu sahabat gitu ya, itu orang-orang. Tapi bayangkan kalau anak kita misalnya, kan sahabat Nabi itu ada yang dikasih nasihat langsung terima, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman. Oh iya, itu orang-orang yang Masya Allah hati mereka terbuka dengan hidayah. Ada di antara sahabat Nabi itu harus perang dulu sama Nabi. Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal itu panglima perang orang Quraisy pada perang Uhud. Ya, setelah perang itu baru mereka menerima Islam, menerima hidayah, terbuka hati untuk menerima hidayah. Ada di antara mereka adalah yaitu seperti Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muthalib, ketika bebas untuk ke Mekah baru mereka menerima hidayah. Jadi yang pertama adalah dari hati ke hati, yang kedua adalah adanya kesabaran dan perlu adanya proses. Jadi tidak lantas ketika kita menerima, mendapatkan sebuah kebenaran dan kebaikan yang ada di dalam sunnah ini, kemudian kita harus paksakan itu kepada anak kita tanpa mengetahui adanya proses. Alangkah baiknya kalau kita ya ajarkan, kita kenalkan itu ya dengan metode dari hati ke hati, supaya anak kita itu bisa justru dialah yang memulai tanpa orang tuanya yang memaksakan, ya. Dan tapi itu gimana, prosesnya berat ya, memang berat. Tugasnya pendidik, tugasnya guru, ya, dan itulah tugasnya para nabi dan para rasul. Memangnya ringan, ya memang berat. Kalau seandainya ringan, mungkin nggak perlu level nabi turun tangan ngurusin ini, cari yang bagian dirjen, prajut-prajut aja maju, pion-pion yang maju. Tapi karena ini besar, berat, misi untuk pendidikan, misi untuk membawa kepada kebaikan, misi dalam rangka untuk mengubah akhlak, mengubah sikap, mengubah attitude, ya, mengubah sebuah habit dan sebagainya. Maka ini adalah misi yang berat, misi yang besar, dan itu perlu proses, itu perlu bertahap. Maka untuk para orang tua yang ketika dia sudah mengenal Islam, mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka seperti tadi yang kita sampaikan pada bab yang ilmu, poin yang ketiga tentang ilmu, maka ajarkan kepada anak kita mana yang taqdimul aham bil muhim, mana yang paling utama, baru kemudian yang berikutnya. Jangan semuanya langsung langsung kontak. Kasih kepada, harus pakai jilbab syar'i atas ke bawah, harus pakai kaos kaki, harus pakai ini, harus pakai, langsung di dalam kepala anak tersebut ini terjadi penyempitan dunia, ya, dunia yang tadinya luas baginya menjadi sempit, ya. Orang tua yang tadinya adalah orang tua yang penyayang dengan dia, membebaskan apa saja, menjadi orang tua yang galak, overprotektif, udah. Dan istilah-istilah yang akan muncul, posesif, overprotektif, overkondusif, macam-macam lah pokoknya, ya, macam-macam istilah yang akan muncul dari yang apalagi anak remaja. Banyak dia ingin menampakkan jati dirinya. Itu istilah-istilah yang akhirnya muncul. Padahal semata kalau kita tidak sentuh hatinya, insya Allah itu akan bisa sampai. Tadi ada yang ingin saya sampaikan, lewat lagi semangat ini. Jadi demikian umum. Seperti yang mungkin kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran itu turun secara bertahap. Al-Quran itu turun secara bertahap. 13 tahun Al-Quran mengajarkan kepada umat ini bagaimana beriman dan berakidah yang benar. Iman tentang pahala bagi orang yang bertakwa dan azab bagi orang yang durhaka. 13 tahun prosesnya. Baru kemudian Al-Quran turun dalam rangka untuk mengajarkan syariat. Ini yang halal, ini yang haram. Ini ada azan, ini. Ya, ini ada khamar dilarang dan sebagainya. Itu setelah proses 13 tahun. Ya, kenapa demikian? Karena memang ini pendidikan. Karena memang ini misi yang berat. Ini bukan misi yang remeh, bukan misi yang mudah. Ya, oleh karena itu perlu adanya proses. Maka bersyukurlah kepada ayah bunda yang telah mengenal sunnah. Dan kalau anak itu sadar, bersyukurlah mereka punya orang tua yang mendukung mereka untuk membuka jalan kebaikan tanpa harus mereka yang dobrak. Ada Pak, ada Ibu, anak-anak kenal sunnah di luar, orang tuanya belum, susah kan? Pertanyaannya, wahai Ustaz, gimana caranya Ustaz, orang tua kami belum mengenal sunnah Ustaz? Ada anak seperti itu?
banyak usul kajian pertanyaan seperti itu. Dalam bab pendidikan orang tua nanya, gimana Ustaz anak saya? Kebalikan. Maka itulah hidayah. Itulah yang namanya petunjuk. Ya, itulah namanya pilihan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bersyukurlah siapa yang sudah mendapatkannya, maka bersabarlah ketika kita akan mendakwahkannya. Demikianlah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita harus bersabar dalam mengajarkan kebaikan tersebut. Sudah seperti ini. Dua menit lagi. Demikian ya Om ya. Mungkin tidak terlalu lengkap, tidak terlalu panjang lebar. Insyaallah nanti akan dilengkapi oleh Ustaz Waldi. Insyaallah mungkin dalam prime time yang lain dan silsilah kajian yang lebih lengkap insyaallah kita. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, kalau bisa ya. Syukur untuk Ustaz Haikal yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kajian hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.